Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah ala ni'amillah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat kantor urusan agama Kecamatan Taman Kabupaten Padang, rahimakumullah. Menikah. Pengertian menikah. Definisi, hukum, tujuan, dan hikmah pernikahan. Pertama adalah pengertian pernikahan. Apa itu pernikahan? Biasa, pengertian pernikahan bisa dilihat dari sisi etimologi, bisa dilihat dari sisi terminologi, bisa dilihat dari sisi bahasa, bisa atau loh, bisa dilihat dari sisi istilah atau istilah. Yang pertama adalah dari sisi bahasa. Secara bahasa, nikah adalah ad-dhamm wal jam'u, mengumpulkan, menyatukan, menghimpun. Sebagaimana kalau dalam kitab-kitab klasik dikatakan tanakahatil asjar idza tamayalat mandumma ba'duhu ba'dun. Pohon-pohon itu tanakat berkumpul, saling berkumpul. Idza tamayalat, ketika saling mencondongkan diri. Ketika pohon-pohon itu condong, maka mereka berkumpul. Mandumma ba'duhu ba'dun. Dan satu sama lain saling menyatu. Itu adalah pernikahan secara bahasa. Ad-dhamm wal jam'u, mengumpulkan, menyatukan, menghimpun. Kemudian secara istilah, aqdun yatadhammanu ibahatal wal'i bila bi'inkahin aw tazwijin, adalah akad yang menanggung, akad yang mengandung kehalalan hubungan wal'i, kehalalan hubungan suami istri dengan menggunakan lafaz ingkah atau tazwid, dan segala sesuatu yang menjadi turunan ingkah atau tazwid, baik menggunakan bahasa Arab atau bahasa selain bahasa Arab, selama bahasa tersebut dipahami oleh orang-orang yang dibutuhkan dalam akad pernikahan. Contohnya adalah wali yang mengijabkan. Ya, wali harus paham bahasa yang diucapkan. Jangan-jangan menggunakan bahasa Arab, justru walinya tidak paham dengan bahasa Arab. Calon suami yang mengucapkan qabul harus paham dengan bahasanya. Para saksi harus paham dengan bahasanya. Makanya pastikan bahasa yang kita gunakan untuk melakukan akad nikah dapat dipahami oleh orang-orang yang menjadi rukun di dalam pernikahan. Makna hakiki nikah adalah akad, sedangkan wad'i, hubungan suami istri, itu adalah makna majazi. Kenapa kami cantumkan? Karena ada sebagian ulama pendapat yang mengatakan bahwa makna hakiki dari pernikahan itu adalah wad'i, bukan akad. Akad itu adalah makna majazi. Tapi kalau ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa akad itu ya, pernikahan itu ya akad. Hakikinya pernikahan itu adalah akad. Sebelum terjadi sebuah akad pernikahan, maka tidak akan pernah terjadi yang namanya pernikahan. Sedangkan wad'i itu adalah makna majazinya. Makanya ketika orang mengatakan nikah, berarti yang dimaksud itu adalah hubungan yang sudah terjadi akdun nikah. Kemudian makna pernikahan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 atau disebut dengan Undang-Undang Pernikahan. Perkawinan adalah ikatan lahir batin. Disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah perkawinan. Adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri. Sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Itu adalah definisi pernikahan sebagaimana dicantumkan di dalam Undang-Undang Pernikahan, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Kemudian pernikahan di dalam kompilasi hukum Islam, perkawinan sebagaimana disebutkan di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 itu adalah pernikahan menurut Islam, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidhan, untuk menjalankan, untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah ibadah. Kenapa perintah Allah?
karena Allah memerintahkan orang yang menjadi wali untuk menikahkan orang-orang yang patut, orang-orang yang siap, yang menjadi tanggungan walinya untuk menikah. Wa ankihul ayama minkum wassalihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadlihi al-ayat. Ya. Tuh, melaksanakan perintah Allah dan dalam rangka ibadah. Kenapa ibadah? Rasulullah bersabda, an-nikahu sunnati, an-nikahu min sunnati, faman raghiba an sunnati falaysa minni, faman lam ya'mal an sunnati falaysa minni, faman lam ya'mal, dan siapa yang tidak melakukan sunnahku falaysa minni, maka bukan termasuk golonganku. Dan salah satu sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi tindak lampah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah menikah. An-nikahu sunnati. Sebenarnya hukum pernikahan. Hukum pernikahan yang pertama itu adalah wajib. Wajib bagi siapa? Bagi orang yang cukup umur, balik. Kalau di dalam undang-undang pernikahan itu disebutkan minimal 19 tahun. Kurang dari 19 tahun maka harus mendapatkan dispensasi dari pengadilan agama. Kemudian kurang dari 21 tahun maka harus mendapatkan izin dari orang tua, baik calon suami maupun calon istri. Mempunyai kemampuan memberi nafkah, mengharapkan keturunan, takut melakukan zina apabila tidak menikah, baik dia senang atau tidak, sekalipun nikah akan memutus ibadah yang tidak wajib atau ibadah-ibadah sunnah. Ya ma'syarus syabab, hadis Rasulullah, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farji faman lam yastati' fa 'alaihi bis-shaum. Wahai pemuda, man istata'a minkumul ba'ah, barang siapa dari kalian yang sudah mampu ba'ah, biaya pernikahan, falyatazawwaj, maka menikahlah. Karena apa? Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farji. Menikah dapat lebih memejamkan pandangan dan lebih menjaga kehormatan. Barang siapa yang tidak mampu, fa'alaihi bis-shaum, maka berpuasa. Jadi kalau sudah mampu, cukup umur, mampu, apalagi takut melakukan zina apabila tidak melakukan pernikahan, berarti dia kondisinya adalah taik. Ya, kalau dalam kitab-kitab kuning itu dikatakan taik, orang yang sudah mempunyai keinginan kuat untuk melakukan wati atau hubungan suami istri. Nah, orang yang seperti ini maka hukumnya adalah wajib, meskipun ketika nanti dia menikah, ibadah-ibadah yang tidak wajib atau ibadah-ibadah yang hukumnya sunnah akan terputus. Tidak masalah. Karena apa? Dia takut terjerumus dalam lembah perzinahan. Dia sudah seorang yang taik, mampu, taik, cukup umur. Kemudian yang kedua sunnah. Bagi siapa? Bagi orang yang mempunyai kemampuan memberi nafkah dan mempunyai keinginan untuk menikah. Dia mempunyai keinginan untuk menikah. Dia mampu memberikan nafkah. Dia mengetahui bahwa jika dia tidak menikah maka dia tidak akan terjerumus ke dalam lembah maksiat atau zina. Bukan terlalu bukan orang yang taik, artinya tidak terlalu taik banget, tidak terlalu melakukan hubungan wati. Namun jika dia tidak menikah maka hatinya tidak tenang. Ya. Ada kegelisahan tersendiri ketika dia tidak menikah. Ya. Dia tidak takut. Artinya meskipun tidak menikah sekalipun, dia tidak takut terjerumus ke dalam lembah perzinahan. Tetapi ketika dia tidak menikah, hatinya menjadi tidak tenang. Mungkin dia suka seseorang. Dia tidak ada ketakutan sama sekali akan melakukan zina, tapi hatinya selalu gelisah karena teringat sama seseorang. Maka dia disunahkan untuk menikah. Mampu memberi nafkah, mempunyai keinginan menikah, dan apabila tidak menikah menimbulkan ketidaktenangan dalam hatinya, maka hukumnya adalah sunnah.
Kemudian haram bagi siapa? Bagi orang yang membahayakan wanita. Bisa jadi karena tidak mampu melakukan hubungan suami istri, bisa jadi karena tidak mampu memberikan nafkah, atau bisa jadi mampu memberikan nafkah tapi memberikan nafkah dari jalan yang haram. Sekalipun dia senang menikah dan tidak takut zina, ya, meskipun dia mempunyai keinginan untuk menikah, senang untuk melakukan itu, tapi justru ketika dia nanti menikah justru akan memberikan bahaya bagi pasangannya. Kalau ini adalah wanita karena bahasanya kepada laki-laki, kalau bahasanya kepada laki-laki berarti wanita. Ini dibolak-balik. Ketika seorang menikah justru disinyalir membahayakan pasangannya, maka hukumnya adalah haram. Dia menikah adalah mereka balas dendam. Mungkin karena keluarganya pernah disakiti, Asa akan balas dendam dengan cara menikahi salah satu keluarganya untuk dia sakiti. Pernikahan yang seperti itu haram. Atau dia menikah tapi dia tidak tidak mampu memberikan nafkah lahir batin misalnya, maka pernikahan yang seperti itu haram, kecuali memang sudah disepakati ya sudah tidak apa-apa. Tapi kalau disinyalir dapat membahayakan pasangannya, maka hukumnya adalah haram. Kemudian makruh bagi orang yang tidak takut zina dan tidak mengharapkan keturunan. Sedangkan jika seandainya dia menikah dapat memutuskan ibadah yang tidak wajib, makruh. Dia tidak mempunyai ketakutan ketika dia tidak menikah, dia tidak takut terjerumus dalam lembah perzinahan, dan dia tidak mengharapkan hadirnya keturunan. Artinya dia menikah ya hanya sekedar pengen nikah saja, tidak mempunyai keinginan sama sekali untuk mempunyai keturunan. Dan ketika dia menikah, justru ibadah-ibadah yang tidak wajib akan ditinggalkannya. Artinya tujuan pernikahan tidak dia dapatkan, tujuan pernikahan tidak dia inginkan. Salah satu tujuan yang paling penting, itu adalah keturunan. Sedangkan dia tidak mempunyai keinginan untuk mempunyai keturunan. Dan ketika dia menikah, ibadah-ibadah sunnah yang selama ini dia kerjakan justru akan terputus. Maka hukumnya adalah makruh. Kemudian mubah bagi orang yang belum sanggup memberikan nafkah, tidak takut melakukan zina, tidak mengharapkan keturunan, dan tidak memutuskan dari ibadah yang tidak wajib. Dia belum sanggup memberikan nafkah. Dia juga tidak takut melakukan perzinahan ketika tidak menikah. Karena ketika dia seorang yang taat, hukumnya beda. Bisa menjadi sunnah, bahkan bisa menjadi wajib. Dia tidak takut melakukan zina, dia tidak mengharapkan keturunan. Tetapi ketika dia menikah, ibadah-ibadah sunnah apalagi wajib tidak terputus sebab pernikahan, maka hukumnya adalah mubah. Kemudian tambahan bagaimana dikatakan Syekh Ibnu Urfah dalam kitab Qurratul Uyun ini, saya mengambilnya. Satu hukum wajib menikah bagi perempuan. Perempuan yang bagaimana? Yaitu perempuan yang lemah dalam memelihara dirinya. Tidak ada benteng lain kecuali pernikahan. Perempuan lemah apabila tidak ada pendampingan dari seorang laki-laki, maka dia berpotensi untuk dilecehkan. Maka dia berpotensi untuk jatuh ke dalam lembah perzinahan, mungkin karena faktor ekonomi. Tidak ada penghasilan sama sekali, akhirnya kemudian secara keimanan dia lemah, ditakutkan wanita tersebut akan jatuh ke dalam lembah perzinahan. Ini misal satu kasus. Atau kasus yang lain, dia menjadi lemah, disinyalir akan menjadi sasaran kejahatan ketika tidak ada pendampingan dari seorang laki-laki. Wanita yang seperti ini hukumnya adalah wajib untuk menikah. Karena apa? Karena tidak ada kewajiban kepada seorang wanita untuk memberikan nafkah. Yang memberikan nafkah itu adalah laki-laki. Kemudian tujuan pernikahan. Tujuan pernikahan yang pertama sebagaimana disampaikan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74, yaitu membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia.
kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian tujuan yang kedua, sebagaimana dalam kompilasi hukum Islam, perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. KI kompilasi hukum Islam itu fikih yang sudah dikompilasi oleh para ulama Indonesia menjadi sebuah kompilasi yang bentuknya mirip undang-undang. Ya, kompilasi hukum Islam. Ada tentang pernikahan. Kemudian ada tiga bab, kalau nggak salah ada salah satunya adalah tentang, ada beberapa bab di dalam kompilasi hukum Islam, salah satunya adalah tentang pernikahan. Dalam kompilasi hukum Islam dikatakan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Sebagaimana dalam Al-Quran, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja, kemudian litaskunu ilaiha, untuk meraih ketenangan atau sakinah. Itu adalah tujuan pernikahan. Kemudian sebagaimana di dalam kitab As-Silah fi Bayanin Nikah yang disusun oleh Syekhuna Khalil Bankaran Madura, tujuan dari nikah ialah berbahagia dengan wanita yang cantik atau pasangan yang baik. Wanita yang cantik itu relatif, tampan itu relatif, tetapi yang cantik atau tampan menurut orang tersebut atau pasangan yang baik, cantik atau tampan zahir batinnya. Berbahagia dengan pasangan yang baik, mengontrol pandangan mata, aghaddul basar, dari hal-hal yang tidak diperbolehkan, dan melahirkan anak soleh yang mendoakannya. Tiga hal semua, idza mata ibnu Adam inqata amaluhu. Ketika anak Adam atau manusia itu meninggal, maka terputus seluruh amalnya kecuali tiga hal. Ya kan? Shadaqatin jariyatin, kemudian au ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Kemudian yang ketiga, waladin salihin yad'ulah, anak yang saleh yang akan mendoakannya. Tiga hal yang tidak terputus meskipun anak Adam nanti meninggal. Sedekah jariyah, sedekah yang pahalanya tetap mengalir meskipun orangnya sudah meninggal. Kemudian yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat, selama ilmu itu digunakan meskipun orangnya sudah meninggal, dia tetap mendapatkan pahala dari ilmu yang bermanfaat tadi. Kemudian yang terakhir adalah anak yang soleh, anak yang mau mendoakan kedua orang tuanya. Nah, tiga hal yang pahalanya tidak akan terputus meskipun orangnya sudah meninggal. Kemudian menurut Imam Ghazali, tujuan pernikahan sesungguhnya dengan menikah dapat menarik keutamaan, mendirikan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mengontrol pandangan mata. Beliau juga menceritakan bahwa Nabi Isa alaihissalam akan menikah dan melestarikan keturunan ketika nanti diturunkan. Nabiullah Isa alaihissalam ketika pada saatnya nanti diturunkan kembali ke dunia ini sebagai umat Rasulullah SAW, beliau pun juga akan menikah. Kemudian menjaga kehormatan dan harkat manusia, menciptakan ketenangan jiwa. Selanjutnya, hikmah nikah. Banyak sekali hikmah di dalam pernikahan. Ini hanya beberapa yang kami kumpulkan dari beberapa referensi, baik dari kitab-kitab kuno maupun referensi lainnya. Yang pertama adalah keturunan atau anak atau keturunan merupakan hikmah atau tujuan pernikahan yang sangat diidam-idamkan setiap pasangan yang menikah, yang yang normal, kecuali pernikahannya dalam rangka settingan dan lain sebagainya. Bahkan Rasulullah pun bersabda, tanakahu tanasalu fa inni mubahim bikumul umama yaumal qiyamah. Menikahlah, ya, tanasalu, banyak anak keturunan, karena aku akan membanggakan kalian nanti di hari kiamat. Ini adalah anak yang tidak dapat didapatkan kecuali melalui pernikahan. Bisa didapatkan di luar pernikahan, cuman itu menjadi masalah pada nantinya.
Hikmah anak yang pertama adalah menggapai cinta Allah Subhanahu wa taala dengan berusaha menghasilkan keturunan dalam rangka melestarikan keberadaan manusia di dunia ini. Hikmah pernikahan adalah dalam rangka melestarikan peradaban dunia, dalam rangka melestarikan keberadaan manusia di dunia ini. Manusia diciptakan dari Nabiullah Adam alaihissalam dan Nabi Hawa min dzakarin wa untha, dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian menyebar banyak sekali, berkembang biak sampai sekarang. Jumlah manusia tidak terhitung, mulai dari perkotaan sampai perdesaan. Makanya dengan adanya pernikahan ini yang melahirkan keturunan menjadi satu faktor kunci kelestarian peradaban manusia, pelestarian keberadaan atau eksistensi manusia di dunia ini. Tanpa ada orang, tanpa ada keturunan, maka manusia tentunya akan punah. Keberadaan manusia di dunia ini tentunya akan punah dan tidak ada lagi kehidupan. Adanya kehidupan adanya karena adanya reproduksi yang akhirnya melahirkan manusia, akhirnya melahirkan keturunan, melahirkan nasab. Kemudian yang kedua adalah menggapai cinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan melestarikan keturunan yang dapat membanggakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana hadis yang kami sampaikan di awal, tanakahu tanasalu fa inni mubahin bikumul umama yaumal qiyamah, au tanakahu takatharu. Ada yang mengatakan seperti itu. Menikahlah, ya, tanakahu tanasalu atau takatharu, perbanyak keturunan, perbanyak anak. Karena apa? Fa inni mubahin bikumul umama yaumal qiyamah, karena aku akan membanggakan, ya, dari kalian banyaknya umat di hari kiamat. Kemudian menggapai keberkahan dengan doa anak yang soleh setelah meninggal dunia. Telah kami sampaikan di awal dan sering kami sampaikan, 3 hal yang tidak akan terputus pahalanya meskipun orangnya sudah meninggal. Salah satunya adalah waladin sholihin yad'ulah, anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Maka ini diperhatikan. Kemudian hikmah menggapai syafaat dari anak kecil yang meninggal dahuluan. Hikmah pernikahan selanjutnya, ya, adalah menenangkan dan menenteramkan hati dengan duduk-duduk bersama, saling memandang dan bermanja-manja. Dengan ketenangan hati dapat memberikan kekuatan baginya untuk beribadah. Sebuah keniscayaan dan alamiah karakter manusia saling tertarik dan kecondongan terhadap lawan jenis. Laki-laki tertarik pada perempuan, perempuan tertarik kepada laki-laki. Ini yang normal, kecuali yang abnormal dan tidak normal. Seharusnya ya ada ketertarikan, dan ketika ketertarikan itu kemudian diikat dalam sebuah ikatan pernikahan, tentunya ini akan menjadi sebuah faktor yang sangat menentukan di dalam ketenangan dan ketentraman hati. Dan saling bercanda dan saling memandang, bermanja-manja, ini adalah faktor ketenangan hati. Kalau hati sudah tenang, otomatis dalam melakukan segala hal pun juga akan mendapatkan ketenangan, terutama dalam hal beribadah. Maka menikahlah, karena menikah adalah ibadah. Kemudian memperbanyak jaringan kekeluargaan, kemudian berjuang diri memimpin keluarga atau mengatur keluarga. Kira ini adalah definisi hikmah, tujuan dari pernikahan. Semoga memberikan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.